Hai semua, selamat datang kembali di Binclip Movie. Kali ini Mimin mau mereview alur cerita Onitchanbara Beauty, versi pertama dari Onitchanbara, film horor action keluaran tahun 2008, yang masih menceritakan wanita cantik dengan pedang pemburu zombie. Tanpa berlama-lama yuk kita langsung aja review filmnya. Cerita dimulai dari sebuah masa di mana zombie sudah menguasai bumi, dan manusia bersatu menjadi kelompok-kelompok survival, karena tidak adanya hukum, menjadikan mereka liar, dan menerapkan hukum rimba yang kuat hidup, dan yang lemah tewas. Ada sekelompok survival yang diisi oleh orang-orang barbar. Mereka didatangi seorang pria yang misterius. Ketika seorang pria di sana membuka tudung pria itu, ia kaget karena pria itu adalah zombie. Dan ternyata, ia membawa kawanan zombie lain masuk ke kelompok survival itu. Dan terjadilah pesta makan besar-besaran. Dalam kondisi carut-marut itu, tiba-tiba datanglah seorang wanita, ia adalah jagoan kita yang bernama Aya. Wanita yang masih mengenakan pakaian jeroan, dengan ciri khas topi koboynya, dan sangat mahir memainkan semua pedang. Dan Aya pun menyerang zombie-zombie itu, yang seakan-akan zombie hanyalah mainan baginya. Ketika semua zombie sudah diberantas abis, kini tinggal ketua zombie yang tadi sendiri, dan ia bertarung melawan Aya. Saat pertarungan itu berlangsung, tiba-tiba ada seseorang datang mengendarai sepeda motor menerobos masuk ke tempat itu. Dan ia menembaki semua zombie yang tersisa. Ketika Aya berhasil menyudutkan zombie yang sepertinya waras itu, ia menanyakan padanya bahwa ia sedang mencari seorang gadis bernama Saki. Dan tiba-tiba, zombie itu dibunuh oleh gadis bikers yang kita kenal bernama Reiko. Karena kesal, Aya menyerang Reiko. Dan terjadilah pertempuran yang membuat Mimin sesak celana. Saat mereka saling menghunuskan senjata, mereka dihentikan oleh teman Aya yang bernama Katsuji, pria bertubuh gempal yang menemani perjalanan Aya. Ketika Aya akan pergi, Reiko menahannya, dan berkata, ia tahu di mana keberadaan Saki. Reiko mengatakan bahwa ia adalah mantan asisten Dr. Sugita, ilmuwan yang merancang virus zombie yang bertanggung jawab atas penyebarannya, dan mengatakan bahwa Saki bersamanya. Ia bersedia untuk mengantar Aya dengan satu syarat, lalu Kitsuji menanyakan apa syarat itu. Reiko meminta Aya membantunya, untuk membunuh Dr. Sugita, dan Aya menyetujui syarat itu. Di lain tempat, Dr. Sugita yang diceritakan Reiko sedang melakukan eksperimen terhadap manusia, dengan menyuntikkan sebuah virus yang dimasukkan pada tubuh korbannya, yang bertujuan, agar manusia yang dimasuki virus bisa diprogram atas kehendaknya. Dan ketika efek samping virus itu bekerja, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan Dr. Sugita, dan orang itu malah jadi zombie. Dengan kesal, Dr. Sugita segera menghabisinya, karena ia mempunyai banyak stok manusia yang bisa digunakan untuk kelinci percobaan. Tapi ia menginginkan seseorang yang masih muda dan kuat, untuk uji coba virus buatannya, dan mengatakan, bahwa ia butuh darah kuat dari klan Imichi. Dan ia teringat pada Saki yang bekerja padanya. Di lain sisi, ada seorang pria yang berlari yang sepertinya ia dikejar oleh sesuatu. Dan ternyata, yang mengejarnya itu adalah Saki, dan ia pun membunuh pria itu. Ternyata, Saki adalah orang yang ditugaskan Dr. Sugita untuk mencari korban yang akan dijadikan kelinci percobaan virus buatannya. Beralih ke Aya, Reiko yang bergabung dengan perjalanan Katsuji menanyakan kenapa orang yang di depan diam saja. Kitsuji menjelaskan bahwa ia adalah Aya. Ia tak pernah tersenyum, karena trauma di masa lalu. Adiknya membunuh ayahnya, dan Aya adalah ahli waris klan Imichi yang ahli dalam membunuh.
Ia juga mengatakan bahwa ayah sudah menghabisi zombie yang mereka temui sepanjang jalan. Kemudian, mereka berhenti di suatu tempat untuk istirahat. Reiko menanyakan, siapa adik perempuan ayah yang telah membunuh ayah mereka? Katsuji menjawab Saki. Katsuji juga mengatakan bahwa adik perempuannya diculik oleh Saki, dan ia kini berjuang untuk menyelamatkannya. Ketika si gendut ingin mengambil botol ciu dari tasnya, ada panah yang ditembakkan hampir mengenainya. Dan ternyata, tembakan itu dari survival lain yang dikiranya zombie. Tetapi survival itu tak mau bergabung karena arogan. Ia membawa pacarnya, yang kemungkinan mereka akan mengganggu ritual aduk semennya nanti. Dan benar saja, ketika pasangan muda-mudi itu sedang ritual aduk semen, tiba-tiba ada zombie yang datang minta jatah juga. Pasangan prianya menembakkan panah dan meminta pacarnya lari. Dan ia pun berhasil menghabisi satu zombie. Dan tiba-tiba, pria itu dikerubuti oleh zombie lainnya. Pacarnya yang tidak mau ditinggal karena belum selesai ritual aduk semen, menarik tangan pria itu, dan tangannya pun copot. Kitsuji yang terbangun karena pengen pipis, didatangi oleh yang muda-mudi tadi aduk semen yang kini sudah menjadi zombie. Kitsuji terjebak di tengahnya, dan ketika hampir digigit, Riko datang menyelamatkannya. Di tempat lain, ayah yang sedang tertidur didatangi zombie. Tapi karena ia siaga, zombie itu pun ditebasnya. Dan ayah pun menunjukkan actionnya membunuh zombie. Di tempat kediaman Dr. Sugita ada tawanan calon korban eksperimen lain. Yang kali ini perempuan, ketika ia menolak makanan yang diberikan Dr. Sugita. Membuat Dr. Sugita menjadi kesal, dan menyiksa tawanan perempuan itu. Dia adalah gadis yang bernama Asami, adik Katsuji yang diculik oleh Saki. Dr. Sugita segera melakukan eksperimen, dengan mengambil darah Saki yang murni darah klan Imichi. Ke tubuh Asami yang mempunyai darah normal, dan reaksi virusnya pun bekerja dengan cepat. Kembali ke ayah, mereka bertiga tiba di sebuah gudang dan memasuki gudang itu. Dan mereka menemukan seorang gadis kecil yang sepertinya dia ketakutan pada orang asing. Riko bersikap baik pada gadis itu, dan mengingatkan pada putrinya, karena ia mirip dengan putrinya. Saat gadis itu bermain, tiba-tiba ada zombie yang datang, dan akan menggigitnya. Tetapi Reiko segera menembaknya, dan anak itu lari ketakutan. Reiko pun mengejarnya. Dan tiba-tiba Saki datang dan sudah menyandera anak itu. Di sisi lain, Kitsuji yang memeriksa di sekitaran area gudang itu didatangi zombie. Yang sepertinya adalah zombie yang berhasil untuk pengembangan virus. Karena zombie itu mempunyai kemampuan bertarung. Dan zombie itu menyerang Katsuji. Ketika melihat wajah zombie itu, ia mirip dengan adiknya yang diculik Saki, dan Katsuji tidak tega untuk menyakitinya. Ketika Katsuji akan dibunuh, ayah datang menghentikan zombie itu. Ketika ayah akan membunuhnya, Katsuji meminta ayah menghentikannya, dan mengatakan karena bahwa zombie itu adalah adiknya yang selama ini ia cari. Karena lengah, ayah terkena pukulan zombie itu, dan ayah pun terdesak. Kitsuji mengambil sebuah pisau, dan ia sendiri yang akan mengakhiri Asami. Dan si gendut itu pun mewek sejadi-jadinya. Dan terdengar tembakan dari Reiko. Ayah pun berlari ke arah suara itu. Di sana ada Saki sedang menyandera gadis cilik, dengan kejam Saki menebas gadis cilik itu. Ayah pun bertarung dengan Saki. Ketika bertarung, teringat pada memori lama tentang mereka berdua. Dan mereka teringat bahwa ayah selalu dianak emaskan oleh ayahnya. Di tengah-tengah pertarungan, Saki pun berhasil kabur. Reiko membawa gadis yang terluka itu ke rumah sakit yang kosong. Berharap bisa menemukan obat-obatan untuk lukanya. Dan Katsuji pergi ke ruangan obat, untuk mencari obat yang dibutuhkan. Saat Katsuji masuk ke dalam ruangan apotek,
Di sana tiba-tiba kembali ke Reiko, ketika ia mengecek luka gadis itu. Ternyata ada gigitan zombie yang sebelumnya menyerangnya, selain luka sayatan pedang. Dengan dingin, Aya mengatakan bahwa anak ini tidak bisa diselamatkan lagi. Aya mengambil pedangnya, dan akan membunuh anak ini. Karena anak ini sudah terinfeksi, dan cepat lambat akan jadi zombie. Tetapi Reiko menghentikannya, dan mengancam menembak Aya apabila ia berani menyentuh gadis itu. Lalu terdengar suara teriakan Katsuji, dan Aya pergi dari sana. Reiko yang kasihan pada gadis itu, berusaha untuk menenangkannya. Dari luar, banyak zombie menuju rumah sakit itu. Katsuji yang dikejar-kejar zombie berteriak minta bantuan, tiba-tiba Aya datang dan membereskannya. Aya dan Katsuji kembali menemui Reiko, dan meminta Reiko untuk meninggalkan gadis itu. Reiko bersikeras untuk tidak meninggalkan gadis cilik ini sendirian, di tempat yang kosong dan penuh zombie. Katsuji meminta Reiko mengikhlaskan gadis itu, tetapi Reiko masih merasa berat. Karena gadis itu mengingatkan pada putrinya. Dan apabila jadi zombie, ia sendiri yang akan membunuhnya. Sebelum pergi, Aya memberikan boneka yang terjatuh pada gadis itu. Dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Reiko dan gadis kecil itu di sana. Para zombie berusaha menerobos masuk ke tempat itu. Reiko yang sedih, sedang menunggu anak itu untuk bangkit menjadi zombie. Dan ketika hal itu terjadi, ia pun mengakhiri penderitaan gadis itu dengan menembaknya. Aya dan Katsuji melanjutkan perjalanan menuju ke kediaman Dr. Sugita. Saat mereka masuk, Dr. Sugita sudah menunggunya. Dr. Sugita mengatakan bahwa ia butuh satu orang lagi yang berdarah klan Imichi murni. Karena sebelumnya, Ayah Saki dan Ayah menolak bekerja sama dengan Dr. Sugita, yang menyebabkan Dr. Sugita membunuhnya. Dan Saki adalah pelayan Dr. Sugita, yang telah mengabdi lama padanya. Saat Aya akan menyerang Dr. Sugita dan Saki, Dr. Sugita melepaskan zombie hasil eksperimennya, dan Aya menunjukkan actionnya. Si gendut bersembunyi, dan masuk ke celah bangunan itu. Dr. Sugita memantau pertarungan Aya dengan para zombie dari monitor. Dan ia terkesan. Tapi tiba-tiba, Katsuji muncul dari belakang dan menyerang Dr. Sugita. Tapi Dr. Sugita malah menyerang balik Katsuji dan berhasil menusuknya. Karena banyaknya zombie, Aya kewalahan dibuatnya. Dan tiba-tiba, dari belakang Reiko datang menembak zombie-zombie itu, dan membantu Aya. Ketika Katsuji akan dibunuh oleh Dr. Sugita, tiba-tiba ada zombie hasil penelitiannya yang gagal menyerang Dr. Sugita dan menggigitnya. Katsuji mengambil kesempatan itu dengan mengambil pedang Sugita, dan menancapkan pedang itu pada zombie dan Dr. Sugita yang berada di bawahnya. Dan terjadilah double kill. Karena zombie bertambah banyak, mereka berdua pun terdesak, dan Reiko tertusuk senjata zombie itu. Dan Reiko pun digangbang oleh zombie-zombie itu. Aya yang marah mengeluarkan mode Senin, dan menghabisi semua zombie di sana. Aya menemui Reiko yang sudah tidak berdaya, dan ia menembak senjatanya sendiri ke kepalanya, daripada harus jadi zombie. Di saat itu, Saki datang dan dimulailah pertarungan Battle of the Gears. Karena kekuatan Saki di atas Aya, Aya pun terlempar. Ia kemudian mengingat memori masa lalunya ketika ayahnya dibunuh oleh Dr. Sugita. Tetapi Dr. Sugita meminta adiknya Saki untuk melakukan eksekusi pada ayahnya. Dan Saki melihat memori masa lalu yang selalu kalah oleh Aya, dan ayah mereka lebih menyayangi Aya serta memilih Aya sebagai pewaris utama klan Imichi.
Karena hal itu, Saki menjadi iri hati dan benci pada kakak dan ayahnya. Ketika Saki sendiri, ia didatangi Dr. Sugita dan ia ingin menjadikan Saki anaknya. Karena hal itu, ia lebih memilih menjadi asisten Dr. Sugita daripada mengikuti ayahnya. Dan lagi-lagi ayah terdesak lagi ketika udah gak tahan. Ia teringat pada ucapan teman-temannya yang sudah berjuang selama ini. Dan tiba-tiba, ayah bangkit kembali dengan mengeluarkan mode Kyuubi. Dan kecepatannya lebih cepat dari mode Sanin. Seakan-akan Saki dijadikan mainan oleh ayah, dan ayah berhasil menusuk Saki. Tetapi tiba-tiba, hasil penelitian Dr. Sugita dalam tubuh Saki bereaksi, dan membuat Saki pulih kembali. Dan kekuatannya pun meningkat, dan kini mereka seimbang. Kali ini, mereka menggunakan semua cakra yang mereka punya. Saki berhasil dikalahkan, dan tumbang. Ketika sekarat, Saki mengakui bahwa ia hanya iri hati, karena ia merasa dikucilkan di dalam keluarga. Meskipun demikian, ayah masih menyayangi adiknya. Dan Saki pun is dead. Setelah menguburkan Saki, Kitsuji mengajak ayah kembali memburu zombie yang masih berkeliaran. Dan kini, ayah mengeluarkan senyumnya yang mahal pada Katsuji. Dan cerita pun selesai. Kalau Mimin jadi Katsuji, selain jadi bodyguard Mimin, Mimin akan jadikan ayah asisten, beresin dapur, beresin kasur, dan makin ngaco. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe, agar channel ini lebih berkembang, dan lebih bersemangat untuk merangkum film-film yang hot lagi. Dan sampai jumpa di video Bin Clip Movie selanjutnya.